Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianto, bekerja di perusahaan PT Perkebunan Nusantara II, jabatan saya Staf Administrasi dan Whistling Blowing System atau WBS. Bagian Satuan Pengawas Intern, Pendidikan Terakhir, Magister Manajemen, PDW yang ketiga perihal fungsional. Manajemen Sumber Daya Manusia, Human Capital Philosophy. Human Capital Philosophy, Value Theory. Filosofi human capital ditunjukkan melalui piramida nilai human capital manajemen yang menggambarkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan SDM. Paradigma pengelolaan SDM semula hanya berfokus pada business impact atau OSIT, menjadi berfokus pada outcome, kapabilitas SDM, budaya, dan organisasi di dalam bisnis. The role of human capital. Model David Ulrich menyatakan bahwa dalam prinsip dalam dasar human capital, idealnya nilai bagi organisasi terkait apa yang dihasilkan, bukan sekedar apa yang dikerjakan. Human capital seharusnya berperan sebagai mitra pionir, berorientasi masa depan, dan memimpin perubahan. Human capital management framework, elemen core, mencakup aktivitas fungsi-fungsi utama dalam pengelolaan SDM yang terdiri dari 4 kelompok besar, yaitu pengelolaan rekrut dan seleksi, pengelolaan produktivitas karyawan, pengelolaan talenta organisasi, dan pengelolaan reward dan retensi karyawan. Elemen foundation mencakup sistem maupun infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan aktivitas fungsi pengelolaan SDM seperti database kepersonalian karyawan, administrasi, penggajian, SOP, sistem informasi SDM, hubungan industrial, manajemen perubahan, dan internalisasi budaya. Manajemen kesekretariatan dan kehumasan. Jenis sekretaris. 1. Sekretaris organisasi atau sekretaris instansi, sekretaris perusahaan, bisnis sekretari, eksekutif sekretari yang di samping menjalankan tugas atau perintah pimpinan yang berperan sebagai manajer yang mengolah satu unit kerja dan dalam bidang kesekretariatan. Contoh sekretaris jenderal, sekretaris kabinet, sekretaris wilayah. Yang kedua, sekretaris pribadi, seorang yang mengerjakan kegiatan perkantoran untuk membantu seorang dalam sifat pribadi. Dengan kata lain, sekretaris pribadi ialah seorang yang diangkat dan digaji oleh perorangan. Sekretaris pimpinan, seorang pembantu pimpinan yang bertugas mengerjakan tugas perkantoran untuk pimpinan tertentu. Pengertian sekretaris berasal dari bahasa Latin yaitu secretum yang memiliki arti rahasia. Dalam bahasa Prancis disebut dengan secretary. Dalam bahasa Belanda disebut dengan sekretaris. Pengertian sekretaris secara terminologi adalah orang yang harus dapat menyimpan rahasia pimpinan atau perusahaan yang tidak perlu diketahui oleh orang atau pegawai lainnya. Yang ketiga, dalam hal ini tugas-tugas sekretaris tidak lepas dari kerahasiaan perusahaan karena kebijakan awal yang akan dikeluarkan oleh pimpinan atau perusahaan sedikit banyaknya akan diketahui oleh sekretaris karena tugas sekretaris ialah membantu pimpinan dalam meringankan tugas-tugasnya. Fungsi sekretaris yang pertama, membantu meringankan tugas-tugas pimpinan juga sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan. Yang kedua, mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen sebagai pusat dokumentasi dan menangani informasi untuk pimpinan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi organisasi perusahaan menjadi jembatan penghubung. Peran sekretaris. 1. Sekretaris berfungsi sebagai perantara komunikasi dan pembinaan hubungan yang baik bagi orang yang ingin berhubungan berkomunikasi dengan pimpinan. Yang kedua, berfungsi sebagai sumber informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam memenuhi fungsi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, sekretaris berfungsi sebagai pelanjut keinginan seorang pimpinan terhadap bawahan yang bertujuan pelaksanaan tugas. Yang keempat, berfungsi sebagai alternatif pemikiran dari pimpinan dalam ide-ide. Yang kelima, sekretaris berfungsi sebagai faktor penunjang keberhasilan fungsi, tugas, dan tujuan pekerjaan dan cermin pimpinan dan bawahan. Peran sekretaris terhadap bawahan pimpinan atau anggotanya dalam organisasi. Yang pertama, sekretaris berfungsi sebagai penentu kebijakan bagi pegawai bawahan yang dilakukan secara adil, yakni terkait peraturan penempatan pegawai yang sesuai akan bercakup dan kemampuan rule of the phrase. Yang kedua, berfungsi dalam memberikan motivasi kerja kepada pegawai bawahan sehingga pekerjaan dapat berjalan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berfungsi dalam memberikan rasa bangga dan puas kepada pegawai bawahan dalam menjalankan tujuan pekerjaan.
Yang keempat, menerima pendapat dan usulan bawahan dalam berbagai masalah. Yang kelima, mengadakan pendekatan kepada pegawai untuk lebih mengarahkan dan mengetahui kelemahan dan kehendak pegawai bawahan sehingga sikap dan tingkah laku sekretaris akan berpengaruh terhadap pekerjaan dan pegawai bawahan. Yang kelima, bagi sekretaris dapat bersifat ramah dan komunikatif yang memberikan suasana hubungan kerja yang baik bagi bawahan sehingga dalam menemukan permasalahan baik dalam organisasi atau perusahaan dapat didiskusikan dan dicari penyelesaian solusinya. Tujuan dan kesehariatan dalam organisasi. Yang pertama, sekretaris bertujuan menjamin kelancaran kegiatan organisasi, perusahaan dan bertanggung jawab dalam aktivitas rutin dalam perusahaan, organisasi dan menyalurkan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, sebagai acuan utama untuk membicarakan permasalahan terhadap pimpinan dalam meningkatkan tugas dan fungsi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, membantu kelancaran kegiatan pimpinan terutama dalam kegiatan administrasi. Ruang lingkup administrasi sekretariatan. Yang pertama, menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan surat menyurat yang meliputi pembuatan, penerimaan, pengelolaan, pendistribusian, dan penyimpanan. Yang kedua, menyelenggarakan tata hubungan komunikasi baik intern atau ekstern hubungan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan kepanitiaan rapat. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan organisasi yang bersifat rahasia. Yang kelima, menyelenggarakan pengaturan pembinaan tamu dan kunjungan. Dan yang keenam, menyelenggarakan tugas bantuan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan menyediakan fasilitas terutama untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok organisasi. Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masalah organisasi maupun lingkungan di sekitar perusahaan, di mana ketika perusahaan berupaya keras mengejar laba namun tetap berupaya untuk meminimalkan dampak negatif dari pengambilan keputusan yang diambil dan operasi perusahaan. Di mana CSR dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat CSR. Yang pertama, CSR mendorong perusahaan untuk memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak, mengingat sumber daya alam dan energi makin terbatas. Yang kedua, CSR mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih baik. Semakin baik lingkungan sosial, dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. CSR memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya. Misalnya ada isu lingkungan dan isu HAM yang dilanggar akan bisa berpengaruh pada keputusan pembelian produk. Yang keempat, CSR menciptakan citra positif perusahaan di masyarakat. Ini akan bermanfaat bagi keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Corporate Law, dasar hukum dan tujuan PT. PT perseroan saham seluruh adalah paling sedikit 50% milik negara. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 BUMN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 Perseroan Terbatas. Tujuan PT: 1. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Yang kedua, mengerjakan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri perseroan terbatas: 1. Sebagai badan hukum mandiri, personal standing in injunctive, legal entity, legal body. Dan yang kedua, sebagai asosiasi modal saham. Yang ketiga, mempunyai kekayaan terpisah. Yang keempat, bertanggung jawab terbatas para pemegang saham sebatas saham yang dimilikinya. Yang kelima, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki kecuali terkena ketentuan PS3 Undang-Undang PT Press the Corporate Fair. Yang keenam, adanya pemisahan tegas antara fungsi RUPS dan direksi. 7. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tinggi dalam arti kekuasaan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Organ PT.
1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. 2. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Direksi perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan mengurus jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dapat membentuk komite. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS berwenang antara lain: 1. Mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris. 2. Menyetujui dan mengesahkan RKAP dan laporan tahunan. Tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan tidak berlaku apabila: 1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. 2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk manfaat perseroan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Atau yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Yang pertama, pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Yang ketiga, dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng apabila bagi setiap anggota direksi. Yang keempat, direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kelima, dalam hal anggota direksi terdiri dari 1 orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Yang kadang kewajiban antara lain menyusun RKP, membuat laporan tahunan, membuat daftar pemegang saham, daftar khusus risalah RUPS dan risalah rapat direksi. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan untuk kekayaan perseroan. Demikianlah video saya yang ketiga. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.